Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita kali ini adalah obat dari penyakit galau, penyakit keluh kesah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ma'arij, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat keluh kesah ataupun galau. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sifat ataupun jiwa ataupun karakter yang dengan berkeluh kesah ini, galau ini. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan obatnya, penawarnya. Yang pertama kita bisa ambil penawarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepadamu, telah turun kepadamu, diturunkan kepadamu apa itu mau'izah. Mau'izah ini penasihat, nasihatnya itu Al-Qur'anul Karim. Al-Quran ini sebagai apa? Sebagai syifa mir rabbikum, ya, dari Tuhanmu. Diturunkannya Al-Quran dari Tuhanmu sebagai apa? Sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai obat lima fis sudur. Obat yang ada penyakit di dalam hati kita, termasuk penyakit keluh kesah. Nah, ini penawar yang pertama. Obat keluh kesah, obat galau ini adalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran, ya, tadabburi Al-Quran, maknai, pahami maknanya dan laksanakan apa di dalamnya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah sambungan surah Al-Ma'arij tadi. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Ya, penawar, ya, obat dari keluh kesah ini adalah terus konsisten melaksanakan sholat, ya, tidak putus, ya, konsisten terus, waktunya juga dijaga. Nah, ini ya, obat yang kedua. Yang ketiga apa? Disebutkan juga dalam surah Al-Ma'arij itu, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Nah, yang diartikan di sini adalah orang yang kalau kita tidak mau berkeluh kesah, menjaga keluh kesah kita, menjaga penyakit kita, nah kita harus rajin berimpak dan bersedekah dan tidak melupakan zakat yang wajib. Nah, ini ada efeknya. Efeknya nanti kalau kita tidak mengeluarkan ini, kita akan dihina orang, kita akan dijelekkan orang, kita akan menjadi galau, kita akan menjadi tidak tenang hidup kita. Tapi kalau kita rajin berimpak dan bersedekah, insya Allah ya, penyakit keluh kesah ini, galau di dalam hati ini, insya Allah ya, tidak akan kita rasakan. Ya. Solusi yang selanjutnya, yang itu yang kedua, yang ketiga, yaitu orang walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Orang yang yakin, percaya dengan hari akhirat. Ya, semua perbuatan kita ini kita serahkan kepada Allah. Ada nanti balasannya di akhirat kelak. Nah, ini akan membuat kita jauh dari sifat-sifat galau dan sifat-sifat kesal dan sebagainya. Nah, walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun. Nah, orang yang takut dengan azab Allah. Nah, termasuk akhirat nanti. Makanya kita harus yakin dengan akhirat, dengan surga dan juga nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang menjaga kemaluannya illa ala azwajihim, kecuali disalurkannya kemaluannya itu, syahwatnya ini kepada pasangannya. Nah, ini supaya kita tidak galau. Karena kenyataannya orang yang menyalurkan syahwatnya di luar pasangannya, dia tidak akan merasa tenang. Itu dia. Selanjutnya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang melaksanakan amanah, orang yang melaksanakan janji, menepati janji. Nah, ini juga nih obat galau. Kalau kita tidak mau amanah, kita tidak bisa amanah, kita tidak menepati janji, kita akan sengsara
kita akan gelisah. Ya, orang-orang akan mencela kita. Nah, ini dia nih. Solusi selanjutnya, walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Orang-orang yang qaimun, ya, melaksanakan apa syahadatihim ini, sumpah dan janji. Nah, ini bagi orang-orang, ya, orang-orang pejabat, orang penguasa, seorang presiden. Ingat, kita punya sumpah, kamu punya sumpah, ya, janji sebagai seorang pejabat. Kalau tidak tepati, dia akan dituntut sama rakyatnya, dia akan dituntut sama masyarakat, dia akan dicela, dia tidak akan tenang hidupnya kalau dia tidak mau menunaikan itu sumpah dan janjinya. Ya, solusi yang terakhir, walladzina hum ala sholatihim yuhafizun. Kalau yang pertama tadi, walladzina hum ala sholatihim daimun, konsisten, daim ini konsisten, continue terus, ditutup dengan walladzina hum ala sholatihim yuhafizun, orang yang menjaga sholatnya, orang yang selalu memperbaiki sholatnya. Sholatnya harus diperbaiki, Pak, ya, jamaah sekalian, kawan-kawanku sekalian, ya. Dengan apa? Dengan sembahyang sholat yang baik, sholat yang khusyuk, sholat yang sesuai dengan tuntunan dari Nabi SAW. Nah, ini dia tadi tuh, ada 8, ya. Yang pertama, sholat yang konsisten, baca Al-Quran, infak dan sedekah, percaya dengan hari akhirat, ya, surga dan juga nerakanya. Terus orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada pasangannya. Yang selanjutnya orang yang menjaga amanah dan juga janji, orang yang melaksanakan sumpah dan janjinya. Terus orang yang memperbaiki sholatnya. Nah, itu selain itu sebagai obatnya kita keluh kesah ini, ya, itu juga tanda syukur itu, ya. Pada umumnya kita bersyukur. Tanda syukurnya dijabarkan di ayat surah Al-Ma'arij ini. Ditutup dengan ulaika fi jannatin mukramun. Mereka itulah nanti ahli surga yang apa? Yang mukramun, ya, yang mulia, ya, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ahli surga mulia lagi. Nah, ini suatu, ya, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Ya, mari kita amalkan, ya, semua ini, ya, supaya kita dalam hidup ini, ya, jelas, ya, namanya keluh kesah itu pasti banyaknya permasalahan, ya, banyaknya cobaan-cobaan, godaan-godaan. Nah, itu tidak lepas dari keluh kesah kita. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.